Kita buka firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sudah dapat? Bapak Ibu nanti simak baik-baik ya, saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, judul hari ini itu adalah Rest in Jesus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa kaitan tema hari ini dengan bacaan kita tadi? Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari bahasa aslinya, judul hari ini itu diambil dari bacaan kita tadi, khususnya dari ayat yang ke-28. Nah, dari bahasa aslinya itu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu anapauo ya, kelegaan di situ. Nah, kelegaan itu yang dalam bahasa aslinya anapauo itu sebenarnya bisa diartikan hibur kan? Bisa diartikan kelegaan, bisa diartikan perhentian, bisa diartikan segarkan, bisa juga diartikan istirahat. Coba kita lihat dalam terjemahan TB ya, dari Matius 11 ayat 28, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi dalam terjemahan ya IMB, aku akan memberikan perhentian kepadamu. Coba ini kita lihat dalam terjemahan KJV misalnya, I will give you rest. Ini dalam bahasa Inggrisnya hampir rata-rata, hampir semua mengatakan I will give you rest. Makanya hanya di dalam Yesus ada istirahat yang sejati. Hanya di dalam Yesus ada kelegaan yang sejati. Hanya di dalam Yesus ada perhentian yang sejati. Makanya judul kali ini adalah Rest in Jesus. Kelegaan di dalam Yesus, istirahat di dalam Yesus, perhentian di dalam Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar khotbah ekspositori. Jadi kita hanya akan membahas dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita tidak akan keluar, cuma mungkin mengambil ayat-ayat pendukung. Semua pokok-pokok besarnya diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30, dan kita akan belajar 3 langkah untuk mengalami rest in Jesus. 3 langkah untuk mengalami apa yang disebut dengan istirahat di dalam Yesus. 3 langkah untuk bisa mengalami perhentian di dalam Yesus. 3 langkah untuk mengalami apa yang disebut dengan kelegaan di dalam Yesus. Ya, yang pertama itu, langkah yang pertama adalah datang pada pribadi yang tepat. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Itu dalam terjemahan baru, marilah kepadaku. Tapi kalau dalam terjemahan yang lain, datanglah padaku. Semua orang, Yesus mengundang kepada semua orang untuk datang kepadanya. Nah, siapa saja yang diundang ini? Coba kita lihat satu-satu. Pertama itu adalah orang yang letih lesu. Marilah kepadaku, siapa? Semua yang letih lesu. Yang kedua, yang berbeban. Kata letih lesu itu kompiontes ya, yang artinya letih lelah karena kerja keras atau usaha yang melelahkan. Jadi orang kerja terus-menerus berusaha banting tulang, sehingga akibatnya dia letih lesu. Dalam terjemahan lama diterjemahkan berlelah. Jadi orang yang lelah, orang yang kecapean disuruh datang kepada Yesus. Nah,
Ada orang yang memisahkan antara letih lesu dengan berbeban berat. Karena di situ ada kata dan, letih lesu dan berbeban berat. Jadi letih lesu dipisahkan, beban berat dibedakan. Tapi ada juga yang menyamakan, ya, menyamakan antara letih lesu dan berbeban berat ini. Jadi dianggap ada suatu penekanan kepada letih lesu dan berbeban berat ini, dianggap sebagai mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi letih lesu itu adalah akibat karena orang memikul beban terlalu lama atau terlalu berat. Ya. Pertanyaannya begini. Yang dimaksud beban berat ini beban apa? Ini menimbulkan perdebatan teologis yang sangat lama. Apa sebenarnya maksud beban berat di situ? Apakah beban berat itu sama dengan seorang kuli memanggul beban yang sangat berat atau memikul beban yang sangat berat di pelabuhan? Atau sebenarnya kata berbeban berat ini menunjuk kepada beban apakah? Apakah itu beban keluarga, apakah itu beban ekonomi, dan sebagainya. Jadi dalam perdebatan teologis sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Ya. Pertama, ada yang mengatakan bahwa beban yang berat itu yang dimaksudkan adalah beban hukum Taurat. Ini bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10. Mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid suatu kuk yang tidak dapat ditanggung, baik oleh nenek moyang mereka, oleh nenek moyang kita, maupun oleh kita sendiri. Ini juga bisa dilihat dalam Matius 23:2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka mengikat, ini yang segaris hijau ya, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi apa maksudnya? Beban berat yang dimaksud di sini oleh pendapat pertama, bahwa ini merujuk kepada beban hukum Taurat. Hukum Taurat dalam kacamata Yesus dan kacamata Alkitab itu adalah suatu beban yang begitu membebani orang. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung pendapat ini misalnya William Hendriksen ya, William Hendriksen. Dia bilang begini. Beban ini terutama mengacu pada tekanan legalistik dari hukum Yahudi yang membebani umat dengan banyak aturan tanpa memberikan jalan keluar atau kelegaan rohani. Kemudian ada juga Craig S. Skinner bilang begini dalam bukunya Background Commentary. Dia bilang begini, pemimpin agama membebani orang-orang dengan interpretasi hukum yang ketat dan kompleks, sehingga banyak orang merasa tertekan secara spiritual. Muncul pertanyaannya, kok bisa ya hukum Taurat itu membebani? Kan begitu kan? Jadi pandangan pertama ini ya, mengatakan bahwa beban itu adalah beban hukum Taurat. Pertanyaannya, kok bisa ya hukum Taurat itu membebani? Apa dan bagaimana sih modelnya hukum Taurat sebenarnya? Perlu saya jelaskan, hukum Taurat Yahudi itu berisi 613 perintah atau mitzvot yang terdiri ya, pertama 248 perintah positif, perintah yang harus dilakukan. Kenapa 248? Orang Yahudi punya pemahaman bahwa jumlah tulang manusia itu sebanyak 248. Jadi perintah yang harus dilakukan, harus mengasihi, harus begini, harus begitu yang baik-baik, harus taat, memberi dan sebagainya, itu 248. Disesuaikan dengan jumlah tulang manusia. Sementara ada 365 perintah negatif atau apa yang tidak boleh dilakukan.
365 ini didasarkan pada jumlah hari. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan ini, jangan itu. Jumlahnya 365. Karena didasarkan pada jumlah hari. Nah, dari 613 tadi bukan cuma itu. Yang bikin berat itu adalah tambahan-tambahan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang punya kewenangan untuk menafsirkan Alkitab itu menambahkan banyak hal yang bersumber dari Talmud, yang bersumber dari Midras, yang bersumber dari Misnah. Itu ditambahkan kemudian, bahkan sampai mengatur hal-hal yang sangat kecil dan detail. Saya beri contoh, jadi dibagi ini lagi ya. Hukum Taurat itu dibagi. Pertama itu dibagi dengan hukum moral. Ini namanya moral law ya. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini moral law. Yang kedua, hukum seremonial. Ini pembagian umum aja. Karena ada yang membagi sampai menjadi 6. Saya baginya cuma 3 atau 4 ya. Hukum seremonial ini mengatur tentang menguduskan hari Sabat, jangan membuat patung berhala, mengorbankan anak domba Paskah, memberikan persepuluhan dari panen dan ternak. Nah, nanti karena pembagiannya ini berbeda-beda, makanya ada gereja yang masih pakai perpuluhan, ada yang tidak. Kalau gereja yang menganggap bahwa persepuluhan itu berdasarkan pada hukum seremonial, karena hukum seremonial itu sudah tidak digunakan pada artinya pada zaman sekarang, karena sudah dipenuhi dalam Kristus Yesus, makanya mereka tidak memberikan perpuluhan. Tapi persoalannya ada lagi. Di bagian mana Yesus pernah menghapus perpuluhan? Tidak pernah. Bahkan dalam 1 Korintus perpuluhan ditetapkan oleh Paulus. Nanti kapan-kapan kita membahas lebih lengkap. Bahkan perpuluhan sebenarnya tidak bisa disebut hanya bagian dari Taurat. Karena sebelum Taurat ada, perpuluhan sudah ada. Betul? Abraham itu memberi persepuluhan. Itu beda 600 tahun dengan Taurat hadir. Itu sudah ada perpuluhan. Jadi perpuluhan itu pada prinsipnya itu adalah prinsip rohani dan bukan bagian dari Taurat. Bisa nangkap ya? Itu adalah manajemen pengelolaan uang. Jadi makanya banyak orang yang sekarang yang tidak pernah nyelidiki secara khusus masalah perpuluhan ngomong, oh nggak bisa, perpuluhan nggak berlaku. Kita berdasarkan imamat Melkisedek kok, bukan imamat Lewi. Melkisedek lo terima perpuluhan dari Abraham, benar nggak? Ini yang harus kita hati-hati. Jadi ini jangan berpikir kalau pendeta khotbah begini, pendeta itu seolah-olah ngajak jemaat atau pendeta mata duitan. Tidak, itu berkaitan dengan ajaran yang harus diajarkan. Ya, pelajaran yang harus diajar kepada semua jemaat, bukan karena pendeta itu punya kepentingan. Kalau ada pendeta model macam begitu, ya terserah. Tapi yang jelas, gereja-gereja termasuk gereja reform masih pakai perpuluhan. Pentakosta, karismatik masih pakai perpuluhan. Saya nggak tahu gereja apa yang tidak pakai perpuluhan, saya nggak tahu ya. Tapi rata-rata reform pun masih ada. Ini yang ketiga, hukum sipil ini mengatur hukuman mencuri, aturan gade, untuk membiarkan ladang beristirahat setiap 7 tahun itu diatur dalam hukuman sipil. Pada umumnya dibagi 3 semacam itu. Tetapi kalau kita mau ikut pembagian yang lain, misalnya ada hukum makanan. Ini diatur di dalam istilahnya koser. Makanya jangan makan daging babi, Imamat 11 ayat 7, ya kan? Ini dianut oleh Advent. Yang dihapusnya cuma hukum seremonial. Advent memegang ini. Makanya mereka tidak berani makan daging babi. Ya, atau makan darah. Jangan makan darah, Imamat 17 ayat 12. Jangan mencampuri susu induknya dengan daging anak kambing. Makanya tidak berani mereka nyampur susu dengan daging kambing. Itu hukum makanan. Nah,
segala hal diurus sampai hal yang kecil-kecil. Ini kemudian menjadi suatu beban bagi bangsa Israel. Menjadi sesuatu yang memberatkan, menjadi sesuatu yang membebani mereka. Nah, saya beri contoh kemudian tambahan tafsiran-tafsiran. Itu baru tadi pembagian. Misalnya hukum Sabat yang diperketat. Taurat hanya melarang pekerjaan pada hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oleh orang-orang atau ahli-ahli Taurat ditambah menjadi 39 kategori pekerjaan terlarang atau melakot. Jadi ada 39 pekerjaan terlarang di dalam mematuhi hari atau menguduskan hari Sabat ini. Yang pertama, tidak boleh membawa barang dari dalam rumah keluar. Coba bayangkan pada hari Sabat Bapak Ibu bawa kursi dari dalam rumah keluar, itu sudah melanggar hukum Sabat. Yang kedua, tidak boleh menyalakan api. Kalau zaman sekarang tidak boleh kasih hidup listrik. Ini padahal Alkitab sebelumnya, baik Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tidak pernah membahas itu, tetapi sama mereka ditambah-tambahi semacam itu. Sehingga aturan yang kecil-kecil ini sangat memberatkan umat Israel waktu itu. Tidak boleh menulis lebih dari 1 huruf lah. Kalau zaman sekarang kita ngechat pakai WA, berarti nggak boleh ngetik biar 1 huruf. Tidak boleh menyembuhkan seseorang kecuali dalam keadaan darurat. Makanya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, diprotes sama orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi waktu itu. Yang contoh yang lain, persembahan perpuluhan yang kaku. Menurut Taurat, perpuluhan atau persepuluhan diberikan dari hasil panen dan ternak. Ini kalau ada yang membahas apa bedanya perpuluhan dan persepuluhan, saya singgung sedikit supaya kita paham ya. Perpuluhan itu terjemahan lama dan kurang tepat. Yang tepat itu persepuluhan. Karena yang dia maksud itu 10%. Di dalam perpuluhan bisa ada kemungkinan per 10-an, per 20-an, per 30-an, per 40-an itu masih perpuluhan, betul nggak? Tetapi yang dimaksud itu dalam bahasa aslinya maser itu adalah persepuluhan, 10%-nya ya. Yang saya singgung sedikit supaya kebetulan ingat, mudah-mudahan jemaat nanti kalau ada yang tanya apa bedanya persepuluhan dengan perpuluhan. Perpuluhan itu dalam terjemahan lama. Buka Alkitab terjemahan lama akan semua mau menggunakan kata perpuluhan, bukan persepuluhan. Tapi terjemahan baru sudah dirubah semua. Tentang perpuluhan yang kaku, mereka itu padahal aturannya persepuluhan cuma dari hasil panen dan ternak. Itu Imamat 27 ayat 30. Tetapi orang Farisi memperluasnya sampai bumbu dapur kecil, sampai min dan jinten. Kalau zaman sekarang mungkin ada ketumbar. Oh, perpuluhan ketumbarnya, perpuluhan kemanginya, lengkuasnya, apa bahasa sini itu, jahenya, semua sampai detail. Lah kalau begitu aturannya, mana jemaat tidak terbebani? Ya, dengan hukum Taurat ini memang betul-betul hukum Taurat ini yang tambahan-tambahan tafsiran tadi sangat membebani jemaat. Makanya dalam Alkitab dikatakan Yesus mengkritik mereka karena lebih fokus pada detail kecil tetapi mengabaikan hal yang lebih penting seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kemudian saya beri contoh lagi, ritual cuci tangan. Taurat mengatur pentahiran imam sebelum memasuki kemah suci. Itu Keluaran 30 ayat 19 sampai 21. Tetapi para rabi memperluasnya menjadi kewajiban mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan bagus, tetapi jangan lupa mereka itu mengatur sampai caranya mencuci. Kalau kita cuci tangan ya bebas kan, benar? Mau gaya begini, gaya begitu. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat mengaturnya sampai cara mencucinya. Mungkin kalau di agama sebelah kayak wudhu itu ada caranya. Kalau tidak benar caranya mungkin batal, begitu ya. Mungkin ini begini.
Dan itu semua membebani sekali orang Israel dengan aturan-aturan yang kecil. Dan Yesus katakan, bagi orang yang terbeban dengan hukum Taurat kayak begini, mari datang kepada Dia, karena Dia berjanji akan memberikan kelegaan. Saudara, ketika engkau datang kepada Yesus, engkau tidak akan diperbudak lagi dengan hal-hal detail yang kecil-kecil semacam itu, yang sebenarnya, yang pada hakikatnya tidak ada hubungan dengan keselamatan. Yang kedua, beban dosa. Kemarin kita sudah bahas. Jadi pandangan pertama yang mengatakan ngotot hanya beban hukum Taurat. Yang kedua bilang, bukan cuma hukum Taurat, beban dosa. Kemarin kita belajar bahwa dosa itu adalah sebuah beban. Betul nggak? Dosa itu beban. Banyak orang nggak tahu, ketika dia makanya menunda-nunda bertobat, karena dia tidak tahu bahwa dosa itu beban. Semakin lama dia pikul, semakin lama dia tidak selesaikan di hadapan Tuhan, semakin lama dia tidak datang kepada pribadi yang mampu membersihkan dosa itu, semakin besar bebannya. Kalau dalam gambar ini, semakin lama dia tidak selesaikan dengan darah Yesus yang sanggup menyucikan dosanya itu, semakin besar karung dosanya itu. Jadi makanya pertobatan itu dalam minggu lalu kita bahas, pertobatan menuntut kesegeraan. Sekarang juga gak boleh ditunda. Karena begitu kita tunda, dosa itu semakin besar, semakin besar. Yang mendukung pendapat ini adalah John MacArthur, ya. Dia bilang begini, keletihan ini adalah akibat dari perjuangan sia-sia manusia untuk mencapai keselamatan melalui usaha sendiri, dan bahwa kelegaan sejati hanya datang melalui iman kepada Kristus. Yang kedua, Matthew Henry berdiri di pada posisi ini. Matthew Henry bilang begini, jadi dia setuju bahwa itu beban hukum Taurat, dia setuju juga yang dimaksud itu adalah beban dosa. Matthew Henry bilang begini, beban berat tidak hanya berarti aturan hukum, tetapi juga dosa-dosa yang menekan hati manusia yang hanya dapat dihapuskan oleh Kristus. Kapan hari juga kita sudah belajar, dan sering Pak Esra singgung, dosa itu adalah hutang. Dosa itu hanya bisa dibayar kalau hutang itu dibayar dengan apa? Mau. Tidak ada jalan lain. Dan dosa itu tidak bisa dibayar, tidak bisa lunas karena kita berhenti berdosa. Sama dengan hutang itu tidak bisa dibayar atau tidak bisa lunas cuma dengan kita berhenti berhutang. Betul? Pak Esra sering pakai contoh, misalnya saya punya hutang sama Bu Edi 100 juta. Akhirnya saya bilang, oke Bu Edi, saya mau berhenti berhutang ini. Apakah hutang saya sama Bu Edi lunas ketika saya berhenti berhutang? Tidak kan? Hutang terus dibayar. Dan hutang itu tidak bisa dibayar juga dengan perbuatan baik. Setelah itu saya berbuat baik kepada siapa, misalnya Ibu Eva, saya berbuat baik sama dia, bantu apa misalnya. Apakah dengan berbuat baik kepada Ibu Eva hutang saya sama Bu Edi lunas? Tidak kan? Jadi konsep dosa itu adalah utang dan hanya bisa dibayar dan diselesaikan oleh Yesus. Makanya kita harus datang kepada pribadi yang tepat tadi. Hanya Yesus yang bisa selesaikan dosa, tidak ada orang lain. Ya. Yang ketiga, beban hidup. Sekarang hidup tambah berat atau tidak? Ekonomi, ruko-ruko pada ditutup. Ini pabrik Sanken saya dengar akan mem-PHK banyak karyawan. Itu baru salah satu contoh saja bahwa perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Ya. Pekerjaan memberatkan kita. Aku pergi pagi. Gimana itu lagu ya? Lupa. Pagi pulang pagi, ya kan? Banting tulang orang semua cari rezeki. Kemudian beban keluarga. Siapa yang keluarganya tidak punya masalah? Jadi beban yang dimaksudkan tadi bukan cuma beban hukum Taurat, bukan cuma beban apalagi yang kedua, beban dosa, tapi juga beban hidup.
itu terbuka. Dan Tuhan mengundang orang yang punya beban hidup, entah itu beban ekonomi, beban pekerjaan, beban keluarga, sakit penyakit, semua diundang oleh Yesus. Yang mendukung pendapat ini adalah Leon Morris bilang begini, bukan hanya untuk mereka yang terbebani oleh aturan agama, tetapi juga mereka yang mengalami penderitaan, hidup keletihan mental dan tekanan duniawi. Bapak Ibu yang sudah capek kerja, tapi hidup tidak baik-baik saja, Yesus tawarkan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan beban berat. Sudah banting tulang juga, tapi belum membaik keadaan. Ini mendapat undangan dari Yesus, marilah kepadaku. D.A. Carson bilang begini, Yesus menjangkau mereka yang menderita baik secara spiritual maupun secara sosial dengan menawarkan damai sejahtera. Jadi beban yang dimaksud, beban hukum Taurat, beban dosa, beban hidup. Semua orang yang punya beban itu, baik yang menyangkut fisik, baik yang menyangkut jiwa, mental, ataupun yang bersifat rohani, semua beban-beban itu bisa datang kepada Yesus. Karena Yesus yang buat kita semua. Dia ahli menyelesaikan. Makanya untuk menyelesaikan beban-beban semua itu, kita harus datang pada pribadi yang tepat. Jangan pada pribadi yang salah. Banyak kan orang lebih banyak suka curhat kepada orang lain daripada datang pada Yesus. Saudara, apalagi saudara datang ke orang pintar. Saya lama merenungkan kenapa ya orang-orang yang datang ke dukun itu disebut datang ke orang pintar. Tahu sebabnya? Karena yang datang loh. Makanya dukunnya dibilang ya itu. Jadi sering dukun itu dijuluki orang pintar karena yang datang ke situ adalah orang gitu. Ada satu beban lagi sekarang Bapak Ibu yang sering orang abaikan, namanya beban ekspektasi. Pernah dengar ini? Anak sulung sering bapak mamanya punya harapan supaya dia jadi anak yang jadi sukses dan bisa nyengkiwing adik-adiknya, bisa mensupport adik-adiknya. Ketika anak sulung ini tidak mampu mencapai apa yang diharapkan orang tuanya, pada akhirnya dia murung karena menanggung beban yang namanya beban ekspektasi. Jangan pikir tidak semua orang menanggung beban ekspektasi. Saudara kerja di suatu tempat, bos saudara itu punya ekspektasi terhadap saudara. Dia punya harapan yang besar terhadap saudara. Ketika saudara dan saya tidak mampu memenuhi harapan-harapan bos ini, pada akhirnya kita terbeban dengan yang namanya beban ekspektasi. Jangan pikir saya juga tidak menanggung beban ekspektasi. Pak Esra berharap banyak buat saya di sini. Betul? Jemaat awal-awalnya berharap banyak juga sama saya di sini. Mereka punya harapan, tetapi ketika saya tidak memenuhi harapan mereka, disitulah yang namanya beban ekspektasi. Nah, memang memenuhi selera orang banyak itu Bapak Ibu susah banget, ya, susah banget. Nah, makanya ada yang namanya pleasing syndrome atau people pleaser. Ini sebenarnya adalah bagian dari beban ekspektasi tersebut. Makanya kebanyakan orang yang mengalami beban ekspektasi berusaha sekuat mungkin untuk menyenangkan semua. Oh, pernah dengar ini people pleaser? Pengen menyenangkan semua orang, pokoknya apa bilang iya, iya, tidak berani bilang karena ingin menyenangkan semua orang. Di perusahaan kita sudah capek kerja, batas waktu kerja misalnya jam sekian, tetapi karena ingin menyenangkan bos kita tetap kerja terus menerus. Ini dialami Saul. Saul itu ingin menyenangkan semua rakyatnya sebagai raja. Suatu saat ketika dia menyerang Amalek, ya, dia melakukan apa yang diminta oleh rakyat, meskipun itu bertentangan dengan suara Tuhan.
Sering enggak? Pernah enggak kita ngalami melakukan hal-hal yang kita enggak suka sebenarnya? Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi cuma demi menyenangkan orang lain. Ini dialami oleh Saul. Paulus juga mengalami hal itu ketika dia melayani di Galatia dan Tesalonika. Sampai dia bilang, adakah aku lebih menyukakan manusia daripada menyukakan Tuhan? Saudara tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Amin? Kita tidak dipanggil untuk itu. Bukan tugas kita untuk menyenangkan semua orang, tapi menjadi berkat bagi orang lain, iya. Tapi menyenangkan semua orang itu hal yang mustahil. Kenapa? Karena di mata orang pasti ada yang salah dan kurang tentangmu. Kamu percaya diri dibilang sombong. Kamu tegas dibilang arogan. Terlalu akomodatif dibilang gak berpendirian. Terlalu ramah dibilang kepo. Bener gak? Orang ramah kan kepo ya. Dari mana bu? Mau kemana? Kepo. Dah ada benernya dah. Kalau tidak ramah dibilang Kalau mengkritik dibilang apa? Nyinyir. Serba salah. Kalau kau berusaha menyenangkan semua orang, ada satu orang yang akan sedih dan lelah, yaitu dirimu sendiri. Beban apa yang pertama tadi? Hukum Taurat. Itu membebani kita. Yang kedua, beban dosa. Yang ketiga, beban hidup, ekonomi, keluarga, pekerjaan. Yang keempat, beban ekspektasi. Itu semua di pundak kita membuat kita lelah dan capek. Dan Tuhan mengundang, marilah kepadaku. Kamu yang semua, kamu yang capek memikul beban hukum Taurat, kamu yang capek memikul beban dosa, kamu yang capek memikul beban hidup, kamu yang capek memikul beban ekspektasi. Karena aku yang bikin kamu, aku yang tahu kondisimu, dan aku akan memberikan kamu kelegaan. Jangan datang ke dukun. Jangan tulis curhat di medsos. Karena 20 orang seneng dan 80% tidak peduli dengan cerita kita tentang beban hidup, beban apapun yang kita tuangkan di medsos. Datang pada pribadi yang tepat, Yesus Kristus. Amin. Berhenti curhat di medsos. Tidak ada yang peduli itu. 20% senang, 80% gak peduli. Yang kedua, saya sedikit singgung ini sebelumnya. Keunggulan kelegaan yang ditawarkan Yesus itu, pertama, kelegaan itu mudah diakses. Semua orang bisa dipanggil kok. Gak perlu repot kayak mau ketemu sama dukun. Gak perlu pulsa untuk seperti kita menyampaikan beban kita, membawa beban kita kepada medsos. Yang kedua, kelegaan itu menyeluruh. Fisik, emosi, spiritual. Kalau Bapak Ibu tidur, yang segar itu cuma fisik kita. Kalau healing pesiar kemana-mana, misalnya ke Labuan Bajo, kemana, yang senang paling emosi kita, jiwa kita senang. Tetapi letihnya roh kita hanya bisa dipenuhi, hanya bisa dipulihkan, hanya bisa dilegakan ketika kita datang kepada Yesus. Kelegaan itu kelegaan yang berkelanjutan, bukan hanya istirahat fisik, tapi ini ketenangan yang tetap. Saya kemarin merenungkan firman Tuhan yang membuat saya dikuatkan. Ternyata saudara, damai sejahtera kita menurut Alkitab, damai sejahtera orang yang di dalam Yesus itu adalah damai sejahtera yang di luar akal, yang melampaui segala akal. Bahasa zaman sekarang, di luar nurul. Ya, kita bisa tenang, kita bisa damai, kita bisa sejahtera, kita bisa lega, kita bisa santai istirahat meskipun badai ada. Inilah yang Tuhan janjikan. Semua orang lebih bisa tenang kalau ekonominya baik-baik saja. Tetapi di dalam Yesus, meskipun ekonomi belum baik-baik saja, engkau bisa tenang. Karena jaminannya adalah yang punya ekonomi itu.
Pengatur utama ekonomi kita adalah saya mungkin bisa tenang kalau aset saya banyak gitu, atau misalnya penghasilan. Tetapi Anda tahu, saudara tahu, bagaimana orang dalam Yesus, dia bisa tetap tidur tenang walaupun di dapur tidak ada apa-apa. Jangan pikir ini cuek, tidak. Ini iman tingkat tinggi yang orang tidak pahami. Dia percaya, tak mungkin Tuhan tinggalkan. Itu pikirannya. Tuh bapak saya bapak yang baik, dia pelihara, tidak mungkin saya dibiarkan kekurangan, tidak mungkin anak-anak saya diterlantar. Itu pikiran orang yang benar-benar mau setiap hari datang kepada Yesus, karena Yesus itu adalah solusi bagi semua beban-beban kita, baik beban apa tadi pertama, saya ulang lagi, beban hukum Taurat, beban dosa, beban hidup, dan beban ekspektasi. Yang kedua, yang pertama datang pada pribadi yang tepat. Yang kedua, belajar pada pribadi yang tepat. Pertama, datang pada pribadi yang tepat, Yesus. Yang kedua, belajar pada pribadi yang tepat, ya Yesus juga. Coba Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku. Ini belajarlah kepadaku, saya garis warna merah, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita harus belajar sama Yesus? Dalam terjemahan lain ini bukan belajar kepadaku, belajarlah dariku. Saya ulang. Dalam terjemahan lain, coba nanti Bapak Ibu teliti di rumah, bukan belajar kepadaku, belajarlah dariku. Apa yang Yesus maksud di sini? Kita itu disuruh belajar darinya, mencontoh dia. Ya, mencontoh dia. Karena apa? Karena dia itu adalah guru kalau ngajar dengan otoritas ilahi. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang berotoritas. Beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tidak seperti ahli Taurat mereka. Banyak saudara orang ngajar itu, tapi cara ngajarnya beda. Yesus tuh mengajar bukan cuma teori, tapi penuh kuasa, penuh power. Inilah makanya kita harus punya guru yang tepat, ya. Yang kedua, Yesus mengajar dengan kasih dan kerendahan hati. Itu bisa dilihat dalam Matius 11 ayat 29 tadi. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Markus 6 ayat 3, mereka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Yesus bukan hanya mengajar dengan hikmat, tetapi juga dengan kelembutan dan kepedulian terhadap orang-orang tersesat. Yang ketiga, Yesus memberi teladan. Ini dalam bahasa Arab, uswah hasanah. Apa itu uswah hasanah? Ya, uswah itu teladan. Hasanah itu yang baik. Ini istilahnya orang Islam saya gunakan. Jadi, Yesus itu kalau ngajar, memberi teladan, bukan cuma ngomong, tetapi melalui contoh hidupnya. Ketika dia ngajar pengampunan, dia memberi teladan bagaimana mengampuni musuh-musuhnya. Ketika dia mengajari kerendahan hati, dia ngasih contoh dengan mencuci kaki murid-muridnya. Dia memberi contoh, bukan cuma ngomong doang. Nah, kalau orang-orang sekarang, kalau pengajar-pengajar sekarang rata-rata cuma ngomong tok ya, tapi tidak ada praktek atau teladan yang bisa dicontoh. Nah, pernah dengar enggak istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Apa artinya kira-kira? Pernah dengar? Saya cerita dulu. Ini peribahasa muncul di kalangan orang-orang Melayu dan Malaysia, ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, di dalam budaya Melayu itu kencing berdiri itu tidak baik, tidak sopan.
Karena ini diambil dari Nabi Muhammad, ya. Dalam hadis nanti bisa dilihat bahwa Muhammad itu lebih banyak kencing dengan jongkok, bukan berdiri. Sesekali saja dia berdiri. Karena apa? Kalau kena air kencingnya najis. Nah, ketika orang kencing berdiri, itu dianggap orang ini tidak sopan. Kalau guru kencingnya berdiri ngajari tidak sopan, muridnya apalah? Ngerti maksudnya peribahasa? Jadi kalau guru memberi contoh yang tidak baik, muridnya lebih parah. Bukan cuma berdiri tapi lari dia kencing. Jebret sana, jebret sini. Ini maksudnya dari peribahasa itu. Jadi artinya yang mau disampaikan adalah ketika Yesus ini mengajak kita untuk berguru kepadanya, belajar kepadanya, karena dia adalah pribadi yang memberi teladan yang baik. Jadi teladan yang baik itu jauh berbicara lebih kuat daripada perkataan. Jadi Yesus itu Bapak Ibu kalau mau teliti hidupnya memang perfect, sempurna. Tidak ada yang kurang. Suri teladannya luar biasa sehingga pantas dan patut kita berguru kepadanya. Datang pada pribadi yang tepat. Jangan berguru pada pribadi yang salah. Jangan belajar pada orang yang salah. Kalau Anda belajar pada orang yang salah, bagaimana gurumu sesat, demikian juga kita disesatkan. Betul? Yesus itu guru yang tepat untuk tempat kita belajar. Ya. Mungkin ada yang tanya, apa hubungan Pak antara belajar pada guru yang tepat dengan kelegaan sejati sih? Kelegaan datang dari ajaran yang benar. Itu bisa dilihat dalam Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus mengajarkan yang benar, bahkan dia kebenaran itu sendiri. Ketika kita tahu itu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membuat kita ngalami apa yang disebut dengan kelegaan sejati. Ya. Yang kedua, kelegaan terjadi saat kita meneladani guru yang tepat. Guru yang benar membentuk murid yang rendah hati dan penuh kasih. Guru yang salah membentuk murid yang arogan dan suka menghakimi. Dalam Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi setiap orang telah selesai dididik akan menjadi sama dengan gurunya. Jadi, kelegaan sejati datang daripada belajar pada Yesus, bukan dari sistem agama yang menekan. Guru yang tepat mengajarkan kebenaran yang membebaskan, bukan hukum yang membebani. Belajar dari Kristus berarti hidup dalam damai, kasih, dan anugerah. Pilihlah untuk belajar dari Yesus, maka jiwamu akan mengalami kelegaan sejati. Yang ketiga, terakhir. Belajar, pertama tadi datang pada pribadi yang tepat. Yang kedua, belajar pada pribadi yang tepat. Yang ketiga, memikul kuk yang tepat. Ini rahasia untuk mengalami kelegaan sejati. Pertama, datang pada pribadi yang tepat. Yang kedua, belajar pada pribadi yang tepat. Yang ketiga, memikul kuk yang tepat. Coba kita lihat ayatnya. Pikullah kuk yang kupasang. Jadi ikut Yesus bukan tanpa kuk lah. Ada kuk. Cuma kuknya ini kuknya Yesus. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab apa? Kuk yang kupasang itu apa? Enak, dan bebanku pun ringan. Bebannya siapa ringan? Yesus. Bebanku pun ringan. Yesus tidak akan naruh beban yang berat. Nah, sebelumnya kita bahas dulu makna kuk. Kuk itu bahasa Yunaninya sigos, adalah palang kayu yang dipasang di leher dua ekor hewan seperti lembu untuk membantu mereka bekerja bersama menarik beban. Saya ini akrab dengan dunia yang begini karena saya dulu punya cikar. Tahun 80-an tuh saya punya cikar ya.
gerobak. Biasa juga saya membajak di sawah. Jadi tahun 80-an itu umur SD sampai SMP itu saya sudah bisa membajak lah. Saya cerita sedikitnya, pernah sapi saya itu masing-masing dijatahin sapi satu-satu ekor, pagi-pagi harus bawa ke sawah. Ini tahun 80-an. Sapi yang satu jatuh di jembatan. Saya masih ingat bapak saya memasangkan saya dengan seekor sapi, disuruh tarik bajak karena sapinya kakinya patah, jadi tidak bisa pakai kerja. Zaman itu belum ada traktor, ya. Masih langka sekali barang-barang zaman itu. Dan saya tahu persis apa yang namanya kuk. Nah, kuk yang dimaksud di sini itu menggunakan istilah pasangan sapi. Itu maknanya yang sebenarnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia ada yang namanya homonim. Tahu homonim? Jika kata yang digunakan sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kuk di sini boleh kuk dalam pengertian itu sapi, tapi makna sebenarnya bukan cuma itu. Saya beri contoh homonim. Siapa bisa sebutkan di sini 5 binatang berbisa? Ya? Kalajengking, ular, ya. Buaya. Ayo. Gampang ya. Iya, bisa ular, bisa kalajengking, bisa sapi, bisa apa ya? Ya, maksud saya begini, bisa itu punya makna yang pertama itu adalah racun. Tapi bisa yang kedua, katanya sama, betul? Cara bacanya sama, tapi mempunyai makna kemampuan. Yang kedua, saya beri contoh hak. Hak itu yang pertama artinya milik. Hak yang kedua artinya apa? sepatu. Ya, ini. Hak sepatu. Atau tumit, ya. Palu. Arti yang pertama itu adalah alat untuk memukul paku, tapi arti yang kedua apa? Hah? Nama kota di Sulawesi Tengah. Ini contoh saja ya. Kemudian jamu. Ayo. Arti pertama minuman, obat. Tapi jamu yang kedua, jamuan makan siang. Undangan makan, ya. Dia menjamu. Ya. Jadi ini namanya homonim. Begitu juga dengan kata kuk. Kuk ini arti yang pertama itu pasangan sapi, untuk sapi narik beban. Tapi kuk yang sebenarnya ada makna metaforanya itu kuk itu artinya tunduk. Coba buka dalam Yeremia 27 ayat 8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah apa? Kuk raja Babel. Artinya tidak mau tunduk kepada raja Babel, itu arti kuk di situ. Sama menggunakan kata kuk, tetapi artinya tunduk atau takluk. Yang kedua, kuk artinya hukum atau aturan. Coba kita lihat Kisah 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul oleh baik nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Itu arti kuk di situ adalah hukum atau ajaran. Jadi ketika kita memikul kuk yang tepat itu artinya adalah kita mau tunduk kepada Yesus, ikuti ajarannya, ikuti hukumnya, ikuti aturan mainnya. Bisa nangkap? Jadi kita memikul kuk yang benar, bukan kuk yang salah. Kuk yang Tuhan sendiri ajarkan yang namanya hukum kasih. Nah, makanya segala sesuatu menjadi ringan. Percaya enggak? Pekerjaan yang berat dilakukan karena kasih menjadi ringan. Saya bayangkan seorang ibu gendong anak atau waktu melahirkan selama 9 bulan 10 hari waktu hamil, itu bukan beban yang ringan. Tidur nggak enak,
belok kanan susah, belok kiri susah. Tapi karena kasih dia kuat. Betul nggak? Apa kekuatan yang membuat dia mampu mengandung selama 9 bulan 10 hari? Apa yang membuat kekuatan yang menguatkan seorang ayah pergi pagi pulang pagi kerja? Kasih. Kasih pada istri. Kasih pada anak-anak. Apa yang membuat seorang pendeta, seorang hamba Tuhan rela melayani meskipun jemaatnya sedikit? Kasih. Kalau tidak udah lari. Ya. Jadi kasih itu memberikan kita kekuatan. Ini hukum kasih. Kuk yang tepat itu membuat beban tadi itu menjadi ringan. Ketika kita memikul kuk yang tepat, semua beban tadi jadi ringan. Karena menggunakan hukum kasih. Terkadang, ini sesuai pengalaman saya, seekor sapi kecapean bahkan bisa mati. Bukan karena bebannya terlalu berat, tapi kuknya salah. Saya dulu pernah bikin kuk. Ini saya bikin sendiri, saya nggak ngarang-ngarang ini. Saya karena males bikin bundar itu ininya, balok segi 4 itu saya pahat. Saya bikinkan kuk sapi dan pada akhirnya ternyata sapinya luka di bagian sini. Nanti kalau yang pernah punya pengalaman bikin mengendarai cikar, gerobak atau apa itu pasti tahu. Kalau kuknya segi 4 dan tajam itu tidak bagus mulusnya di sini dan besarnya tidak pas, itu akan melukai pundak sapi. Demikian juga banyak orang tidak mampu pikul beban yang berat bukan karena bebannya berat, tetapi karena memikul kuk yang salah. Bisa nangkep ya? Kalau kuknya benar, kalau kuknya itu enak seperti yang Yesus katakan, beban berat apapun akan terasa ringan. Nah, coba kita lihat keunggulan kuk Yesus ini. Ya, sedikit lagi. Kuk Yesus lebih enak daripada kuk hukum Taurat. Sebab kuk yang kupasang itu enak, Kristos, dan bebanku pun ringan. Kata Kristos ini bisa diartikan sebenarnya baik, berguna, atau bermanfaat. Kalau lihat tabelnya, kuk Taurat Musa, ya ini, berisi 613 perintah yang sulit ditaati, tapi kuknya Tuhan Yesus mengandalkan iman dan kasih. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan manusia, sedangkan kuk Yesus disempurnakan oleh Yesus. Segalanya telah disempurnakan oleh Yesus, ya. Kemudian hukum Taurat manusia gagal dan terus merasa bersalah. Kita mau banting tulang untuk mencapai surga dengan usaha sendiri tanpa anugerah dari Tuhan, nggak bisa. Tetapi Yesus mengampuni dan membebaskan semuanya itu. Kuk hukum Taurat menghukum pelanggaran dengan keras. Kuk Yesus memberi anugerah dan kelegaan. Jadi keunggulannya apa? Yesus tidak menambah beban tetapi membantu memikulnya. Yesus menggantikan kuk hukum Taurat dengan kuk kasih dan anugerah. Yang kedua, kuk Yesus membawa kelegaan dan damai sejahtera. Saya katakan tadi, dalam situasi susah pun, Bapak Ibu, kalau memang kita memikul kuk yang benar, kita akan tetap bisa tenang. Kita akan tetap bisa merasakan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu damai sejahtera yang Allah berikan, dan damai sejahtera itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak bisa dimengerti dengan akal. Makanya orang yang tidak ngalami ini tidak akan percaya. Dalam segala situasi dia tenang. Dalam situasi berkelimpahan dia tenang. Dalam situasi kekurangan dia tenang. Karena apa? Ada jaminan. Saya beri contoh ini. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, mungkin di sini ada yang punya lagi, bagaimana ya pekerjaan saya tahun 2025, kok kayaknya ekonomi tambah sulit, persaingan begitu berat. Mulai kita takut, betul? Tetapi kalau saudara benar-benar memakai kuk yang benar, enaknya itu Bapak Ibu, kita itu bisa tenang. Oke, ekonomi mulai meredup, ekonomi boleh semakin gelap, tapi kita punya Allah yang terang, yang sanggup mengubah keadaan yang gelap menjadi terang.
Mungkin ada yang takut, saya bagaimana kerjanya ya? Kedepannya kok kayaknya lapangan kerja mulai susah. Semuanya digantikan robot banyak, AI banyak. Bahkan ada berapa pekerjaan saudara yang ke depan kayaknya memang tidak laku. Yang walaupun kita kuliah mati-matian, pada ujungnya apa? Kita susah sekali dapat lapangan kerja. Tapi kalau engkau di dalam Yesus dan engkau menggunakan kuk yang tepat, engkau mau datang pada pribadi yang tepat. Yang kedua tadi apa? Engkau mau belajar pada pribadi yang tepat. Yang ketiga, engkau mengenakan kuk yang tepat. Situasi sesulit apapun, kita akan tetap bisa tenang, karena damai yang Allah berikan itu adalah damai yang melampaui segala akal. Yang terakhir, kuk Yesus memimpin pada kehidupan yang berbuah. Nah, banyak orang sih selalu saya tekankan ini, Kristen sejati itu tidak mengabaikan hidup kudus. Saya ulangi, Kristen sejati tidak pernah mengabaikan hidup kudus. Dan kuk yang Tuhan pasang ini bukan membebaskan kita dari beban, bukan membebaskan kita dari tuntutan-tuntutan untuk hidup benar dan kudus. Tetap, cuma dia memberikan solusinya. Kalau hukum Taurat cuma membebani kita dengan kewajiban A, kewajiban B, kewajiban C, tanpa memberikan kekuatan untuk melakukan. Tetapi kalau di dalam kuknya Yesus, dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan. Saya ingat khotbah saya di Jakarta yang beberapa minggu lalu, bulan lalu. Ini kan kayaknya cepat sekali nih. Ke Jakarta minggu besok, udah lagi ke Jakarta ya. Berarti minggu besok Pak Esra di sini ya. Di dalam khotbah itu saya sering bilang bahwa kebanyakan orang-orang sekarang itu terlena dengan ajaran antinomia, seolah-olah perbuatan baik itu nggak penting. Perbuatan baik nggak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik membuktikan bahwa engkau adalah orang yang diselamatkan. Bisa paham bedanya? Kita diselamatkan karena iman, tetapi jangan pernah berpikir kalau engkau terus-menerus hidup dalam dosa. Itu Alkitab katakan, itu membuktikan bahwa engkau belum diselamatkan. Orang yang diselamatkan pasti akan mentas dan dosa dan memiliki kerinduan terus-menerus untuk hidup kudus. Jadi saya pastikan omong kosong kalau ada orang bilang dia hidupnya masih dalam dosa. Ini sama di Amerika itu cara berpikirnya. Misalnya pendeta LGBT, apa? Itu LGBTQ. Ini pendeta, itu kan dia sudah bertobat Pak. Gak apa-apa dia walaupun LGBTQ, gak apa-apa. Saya cuma bilang, itu membuktikan dia belum bertobat. Tuhan tidak pernah salah bikin orang. Dua jenis kelamin itu cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan kalau ada orang Kristen mengaku Kristen dan sudah Kristen, tapi masih terus tinggal di situ, itu cuma membuktikan bahwa dia bukan Kristen. Ortodoksi, ortopraksi, ortopati, itu ketemu semua, itu baru Kristen sejati. Ya, bisa paham? Ini semua gereja, baik gereja Reform, ini punya pemahaman yang sama. Jadi antinomianisme itu sudah ditentang pada abad ke-16 oleh Luther dan Calvin. Makanya gereja Calvin sampai hari ini pun, gereja Luther sampai hari ini pun ada pengakuan dosa di sini. Kalau memang dia sudah tidak perlu lagi mengakui dosanya, tentu tidak ada pengakuan dosa. Saya lihat kalau di gereja kita, Mas Andre ada doa pengampunan, doa pengakuan dosa ya Pak? Bu IEP saya lihat sering, pasti ada itu. Kalau gereja-gereja Calvin malah lebih ekstrim, itu dipimpin secara bersama-sama, ada liturgi khususnya. Begitu juga dengan gereja Luther. Yang jelas Bapak Ibu, kalau ingin mengalami kelegaan sejati, datang pada pribadi yang tepat, belajar pada pribadi yang tepat,
Yang ketiga, pikul cook yang tepat. Jangan ikuti ajaran yang tidak tepat. Cook yang tepat adalah cook yang Yesus pasangkan, yang bernama hukum kasih. Tuhan Yesus